Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Asal dari semua maksiat, lupa kepada Allah dan rela menuruti syahwat yang datangnya dari hawa nafsu, dan asal dari setiap ketaatan, kesadaran dan menjaga diri dari syahwat itu, tidak ada kerelaan darimu dalam menuruti hawa nafsu. Telah disepakati oleh orang-orang ma'rifat bahwa bermulanya timbul perbuatan maksiat berpaling dari Allah dan syahwatnya selalu menghendaki kehendak hawa nafsu. Ketahuilah bahwa menuruti hawa nafsu itu bisa menyebabkan aib dan bisa menumbuhkan benih-benih kejahatan yang telah bersarang di dalam hati, sehingga ia tidak terasa bahwa kejelekan yang dijalani itu dianggapnya suatu perbuatan yang baik. Barang siapa yang rela jiwanya diperbudak oleh hawa nafsunya, pastilah dia menganggap baik segala tingkah laku dan keadaannya. Semua yang dikerjakannya dianggapnya betul, sehingga dia merasa tenang-tenang tanpa memikirkan resiko dirinya tentang apa yang diperbuat itu. Kalau sudah demikian, berarti kelalaian kepada Allah telah menguasai dirinya. Dan bila ia lalai kepada Allah, mau tidak mau jatuhlah ia ke dalam kancah kemaksiatan. Tahulah nafsu bahwa nafsu itu selalu mengajak kepada perbuatan yang tidak benar. Dari itu, mengetahui seluk-beluk nafsu dalam jiwa itu diharuskan. Sebab dengan mengetahuinya, orang mudah memeranginya dan mengalahkannya. Ketahuilah, di dalam jiwa manusia itu terdapat dua nafsu, yaitu nafsu ammarah dan nafsu mutmainnah. Nafsu ammarah yaitu nafsu yang selalu condong kepada kejahatan yang berkaitan dengan badannya. Karena badannya itu selalu condong kepada kelezatan dan kepuasan syahwat, yaitu senang makan minum yang enak-enak, rakus kepada kebendaan dunia, dan senang kepada perbuatan maksiat. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma ubarri'u nafsi
Innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Yusuf ayat 53. Nafsu mutmainnah, yaitu nafsu yang tenang, yang tidak condong kepada perbuatan maksiat dan sifat-sifat yang tercela lainnya. Nafsu ini nafsu yang diberi rahmat oleh Allah, yang dari dalam hatinya terpancar sinar kejernihan yang menunjukkan bahwa ia telah bersih dari perbuatan yang tercela, dan kelak di akhirat ia mendapat panggilan dari Tuhannya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang tenang lagi diridhoinya, maka masuklah ke dalam jamaah hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Quran Surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Adapun nafsu ammarah itu kalau diperinci menjadi 6 macam, yaitu syahwat, marah, tama, sombong, riya, dengki. Keenam macam nafsu itu harus diperangi, dibersihkan dari hati seseorang. Caranya, nafsu syahwat harus diperangi dengan mencukupi amalan-amalan yang bersifat pendekatan kepada Allah. Nafsu amarah harus diperangi dengan sifat sabar. Nafsu tama harus diperangi dengan sifat qanaah, yaitu menerima apa adanya dari pemberian Allah. Nafsu sombong harus diperangi dengan sifat tawadu, yaitu merendah diri dari semua orang. Nafsu riya harus diperangi dengan sifat ikhlas. Jadi jelasnya, nafsu ammarah itu adalah musuh bebuyutan dengan nafsu mutmainnah. Untuk itu, senjata yang paling ampuh untuk membasmi nafsu ammarah adalah nafsu mutmainnah. Adapun nafsu mutmainnah itu mempunyai 5 macam sifat, antara lain yang pertama,
amalan-amalan yang sifatnya pendekatan kepada Allah, seperti salat, puasa, membaca lafaz zikir dan lain-lain. Kedua, sabar, yakni tabah hati dalam menghadapi segala cobaan. Yang ketiga, qanaah, yaitu menerima apa adanya dari pemberian Allah. Yang keempat, tawaddu, yaitu merendah diri terhadap semua orang sehingga tidak berbuat sewenang-wenang. Yang kelima, ikhlas, yaitu memelihara diri daripada ingin diperhatikan makhluk. Dalam hal ini Syekh Ahmad Ziyauddin bin Mustafa telah berkata, syarat-syarat dalam mencapai amal kebaikan itu ada 3 macam, yaitu yang pertama, takut kepada Allah baik di waktu sepi atau ramai. Yang kedua, rela menerima kepastian Allah. Yang ketiga, bersikap baik dan ramah tamah kepada sesamanya dalam semua keadaan.